Setiap tahunnya umat Kristiani akan merayakan Paskah dan seminggu sebelumnya merayakan Minggu Palma atau Palmarum. Tapi tahukah Anda, kenapa kita merayakan hari tersebut dan apa maknanya? Jangan-jangan malah ada anak-anak yang juga pernah menanyakan hal ini ke Anda. Apa itu Minggu Palma atau Palmarum? Pada Minggu Palma atau Palmarum ini, biasanya umat Kristiani akan membawa daun palem dan melambaikannya. Pada masa Tuhan Yesus, hal ini dilakukan untuk merayakan kedatangan Yesus Kristus yang terakhir di Yerusalem. Murid-murid dan pengikut Yesus menggunakan daun palem untuk menghormati Yesus sebagai Raja dan Mesias. Kisahnya saat itu, Minggu Palma Palmarum saat itu untuk merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem, untuk Hari Raya Paskah Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saat itu, Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai muda dan disambut oleh para pengikutnya yang melambai-lambaikan daun palem dan menaruhnya di jalan sambil menyerukan, "Hosana kepada anak Daud, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan," serta ekspresi pujian lainnya, Matius 21 ayat 9. Kenapa orang-orang melambaikan palem dan menaruhnya di jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus? Ternyata tidak hanya daun palem yang ditaruh di jalan loh, tapi pakaian mantel mereka juga. Ini adalah cara simbolis untuk memperlakukan Yesus sebagai raja mereka. Sebenarnya saat itu, bangsa Israel berharap Yesus bisa menggulingkan pemerintahan Romawi di Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus menunggang keledai? Memang membingungkan ya. Kenapa Tuhan Yesus harus memilih keledai yang kecil dibandingkan kuda yang besar dan tampak kokoh? Ternyata ada artinya juga. Ia mau menyatakan bahwa dirinya bukanlah raja biasa pada kerajaan di dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Para penulis Injil bahkan menjelaskan dengan detail dan spesifik instruksi yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka untuk menyediakan keledai itu. Salah satunya bisa kita baca di Markus 11 ayat 1-6. Menunggang keledai juga menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati dan ingin membawa damai. Dengan ia menunggang keledai juga, ia ingin menggenapi nubuatan tentang Mesias yang tertera di Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Lalu apa arti dan makna daun palma? Daun palma merupakan simbol kemenangan dan ketika dilambaikan berarti sebagai pujian serta kemuliaan. Daun palma juga digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Daun palma memiliki warna hijau, yang mana hijau adalah warna dari tumbuh-tumbuhan dan musim semi. Oleh karena itu, simbol kemenangan dari musim semi atas musim salju atau kehidupan atas kematian menjadi sebuah campuran dari kuning dan biru itu juga melambangkan amal dan registrasi dari pekerjaan jiwa yang baik. Saat Minggu Palma, umat melambai-lambaikan daun palma sambil bernyanyi. Hal ini menyatakan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Ini menyatakan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, kota Allah di mana ada kedamaian. Pada Minggu Palma, gereja tidak hanya mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, melainkan juga mengenang akan kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Namun perlu ditegaskan bahwa keberadaan daun palma atau tabang dalam Minggu Palma hanyalah ornamen yang mengenang perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kota di mana Kristus akan menuntaskan misinya meskipun melalui penderitaan. Gereja Protestan banyak tidak melanjutkan tradisi membagikan daun palma kepada jemaat untuk dibawa pulang ke rumah dan dijadikan simbol rabu-abu pada tahun berikutnya. Tradisi itu bukan warisan gereja mula-mula, tetapi pengembangan pada masa-masa sesudah reformasi. Lagi pula, dalam tradisi tersebut, daun palma yang dibagikan kepada jemaat untuk dibawa pulang terlebih dahulu diberkati oleh imam, sehingga sering dianggap keramat. Gereja Protestan tidak mewarisi praktik demikian. Yang paling penting adalah pemaknaan terhadap karya Yesus Kristus yang bagaikan anak domba yang memasuki kota di mana Dia akan dikorbankan demi keselamatan manusia.
Selain sebagai peringatan terhadap peristiwa di mana Yesus dilulukan, Minggu Palma juga biasa disebut Minggu Sengsara Passion. Minggu Palmarum inilah yang lebih tepat disebut sebagai Minggu Sengsara untuk menghayati karya Allah yang memuncak di dalam kesengsaraan Kristus. Saudaraku, dalam Minggu Palmarum ini, apa yang akan kita lakukan? Sungguh bijaksana bila kita semua melakukan peran hati tulus dengan aktualisasi diri masuk dalam karya kreatif, berpikir positif, memberi kontribusi untuk dan demi kehidupan. Masa Palmarum adalah masa membuang rasa curiga, iri hati, dan kemunafikan diri. Masa Palmarum adalah masa untuk menyatakan perbuatan baik, membangun komitmen melarut dalam sikap sembah penyerahan diri kepada Tuhan. Sekalipun ada orang yang iri akan perbuatan baikmu, akan hatimu yang tulus memberi yang termahal, sebagai wujud nyata sembah sujudmu kepada Tuhan. Teruslah berkiprah, jangan menjadi lemah, karena apa yang kamu lakukan akan dikenang dan diingat. Mari kita maknai pekan suci ini dalam permenungan diri, apa yang telah aku lakukan kepada Tuhan. Amin. Salam Palmarum.